Perkenalkan, nama saya Yuma Nurul Jairi Putri, NIM 114230038 dari PLUK 9, Pratikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan melakukan tata cara pengerjaan acara 3 pada pratikum kali ini. Pertama-tama kita buka aplikasi ArtMap. Kalau seperti ini, kita pilih New Maps, My Template, dan Blanco Maps. Klik OK. Setelah itu, kita pergi ke Windows, kita klik Table of Canton untuk membuka. Muncul seperti ini, kita klik kanan pada layers, lalu kita pergi ke properti, dan kita atur sesuai acara yang sebelumnya memakai WGS 1984 dengan zonanya 49S. Klik terapkan dan OK. Setelah itu kita add data pada kita add batas administrasi dan kita add kontur. Setelah muncul seperti kita bisa pergi ke kontur, klik kanan, kita pergi ke Open Attribute Table, dan kita lihat pada sini elevation. Jika pada elevation masih tertera meter, kita bisa ganti dengan cara klik kanan, kita pergi ke Field Calculator, lalu kita ganti ke Python dengan klik elevation 2 kali, lalu kita pergi ke string, dan kita pilih replace pada kolom function ini, dan masukkan rumus tanda kutip M, koma, tanda kutip, tanda tutup. Tanda kutip buka, tanda kutip tutup. Karena pada elevation saya sudah tidak ada tertera M, jadi kita bisa klik cancel aja. Setelah itu kita add file dengan seperti ini. Kita klik, kita tuliskan dengan keterangan ketinggian, lalu dengan type-nya float. Oke. Jika sudah muncul seperti ini, klik kiri satu kali, lalu klik kanan, pergi ke field calculator, dan pilih VB script, number, dan elevation, klik 2 kali, lalu oke. Baik, sudah muncul seperti ini. Close saja. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat tin dengan cara kita pergi ke Art Toolbox, lalu kita pergi ke 3D Analysis, kita pergi ke Data Management, lalu kita pergi ke tin, dan kita create tin. Saat itu kita pilih untuk output tinnya, kita pilih sesuai yang kita mau akan diberi di mana, dengan kita beri nama tin. Save. Untuk koordinatnya jangan lupa diatur sesuai koordinat yang sudah diatur di awal. Lalu untuk inputnya kita input kontur peta tegal, height file-nya kita pilih ke ketinggian. Dan kita klik OK. Dan kita tunggu untuk loading untuk memunculkan data tin-nya. Baik, untuk data tin sudah muncul. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengubah tin menjadi data raster dengan cara kita pergi ke Art2Box, kita pilih 3D Analysis, kita pergi ke Conversion, kita pilih From Tin, dan kita pilih Tin to Raster. Untuk inputnya kita pilih tin dengan outputnya float dan metodenya linear. Klik OK. Dan kita tunggu datanya terinput. Baik, untuk data rasternya sudah terinput. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat slope dengan cara kita pergi ke 3D Analysis, lalu kita pergi ke Raster Surface, kita pergi ke slope. Input rasternya kita ubah menjadi thin race. Untuk untuk outputnya kita ganti ke present rise dengan metodenya planar. Kita klik OK. Kita tunggu data slope-nya terinput. Baik, untuk data slope sudah terinput. Setelah data slope terbentuk, kita akan mengubah klasifikasinya menjadi klasifikasi Van Swidam dengan cara kita pergi ke Art Toolbox, kita ke 3D Analysis, lalu kita ke Raster Reclass, kita ke Reclassify, kita input rasternya sesuai ini, kita pilih slope tin, lalu kita pergi ke Classify, kita ubah kelasnya menjadi 7 sesuai Van Swidam, lalu kita metodenya ubah menjadi manual. Lalu kita ubah break value-nya sesuai klasifikasi Van Swidam 2, 7, 15, 30, 70,
dan untuk angka sini 140. Untuk ini kita ubah menjadi 141. Baik, klik OK. Klik OK. Kita tunggu data terinput. Data sudah terinput di sini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengubah data raster menjadi data polygon dengan cara kita klik Art Toolbox, kita pergi ke Conversion Tools, kita pergi ke From Raster, lalu kita pilih Raster to Polygon. Kita input request, lalu kita klik OK. Baik, setelah seperti ini, kita bisa klik kanan pada raster replace, kita ke Open Attribute Table karena kita akan membuat luasan, lalu kita klik Table dan Add File, lalu kita beri nama luas dengan type-nya Flow. Oke, setelah itu klik kiri pada luas, lalu kita klik kanan, kita pergi ke Calculate Geometry, lalu untuk propertinya pilih area, dengan WGS-nya pastikan WGS 1984 UTM Zone 49S, dan square-nya square meter. Klik OK. Baik, untuk luasan sudah. Untuk luas sudah terinput. Kita tutup saja tabelnya. Baik, untuk langkah selanjutnya kita unchecklist dulu semua layer kecuali raster T-Request. Lalu setelah kita unchecklist, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengeliminasi bangunan-bangunan yang ada pada kontur tersebut dengan cara kita klik Identify, lalu kita pilih bangunan mana yang akan kita eliminasi. Lalu setelah muncul seperti ini, kita bisa copy luasnya. Lalu tutup saja, lalu kita klik kanan pada raster T-Request, kita pergi ke Open Attribute Table, lalu kita pergi ke Table Option, kita klik Select by Attribute, lalu kita pilih luas, klik kurang dari sama dengan, lalu kita copy luas yang sudah kita pilih tadi, hapus angka belakang koma dan bulatkan. Klik Apply. Lalu setelah itu pergi ke Art Toolbox, kita pergi ke Data Management Tools, pilih ke Generalization, pilih Eliminate. Input layarnya kita pilih Writer T-Request untuk ini. Setelah itu klik OK. Untuk melihat hasilnya, hasil yang telah kita hapus, kita bisa clear selection feature, dan ini adalah hasil setelah kita melakukan eliminasi. Jika masih menurut kita masih ada yang mengganggu dan bisa menghancurkan kontur kita bisa mengeliminasi dengan cara yang sama, yaitu kita memilih bagian-bagian yang akan kita eliminasi lebih lanjut. Jika masih ada bangunan kecil seperti ini, itu bisa saja bangunan tersebut ikut menjadi satu pada bagian yang besar, jadi tidak ikut tereliminasi pada saat kita mengeliminasi tadi. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan memperhalus bagian-bagian kita yang ini. Kan masih ada sudut-sudut seperti sudut siku-siku, sudut lancip. Kita akan memperhalus dengan cara klik Art Toolbox, lalu kita pergi ke Cartography Tool, lalu kita pergi ke Generalization, lalu kita pergi ke Smooth Polygon. Setelah itu kita pilih inputnya menjadi raster eliminate, atau lalu kita ini menjadi Bezier interpolation, lalu klik OK. Dan tunggu proses smooth memperhalus poligon yang kita punya. Baik, untuk memperhalus poligon sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Baik, untuk setelah ini kita bisa memberi simbologi warna sesuai dengan font Zuidam dengan cara sebelum itu kita unchecklist dulu raster eliminate yang tadi, lalu kita klik kanan pada raster T smooth, lalu kita pergi ke property,
Lalu kita klik kategori. Lalu pada value void kita pilih ke grid code. Lalu add all value dan kita beri warna sesuai dengan tabel Van Zuydan. Untuk yang pertama itu kita beri leaf green, outline colornya no color dengan outline-nya 0. Oke. Untuk yang kedua dengan warna peridot green, lalu outline-nya 0 dengan outline colornya no color. Untuk yang ketiga memakai warna solar yellow, sama seperti sebelumnya outline colornya no color. Untuk yang keempat itu electron gold. Dan untuk yang kelima itu adalah menggunakan Redo Elite Rose. Oke, setelah seperti ini kita bisa klik terapkan, lalu kita klik OK. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan mengatur untuk layar ini dan kita menjadikan batas administrasi menjadi yang teratas kita dengan cara kita klik pada langsung kita klik itu dan kita taruh batas administrasi di paling atas. Lalu kita checklist batas administrasi. Setelah seperti ini kita beri warna dengan field colornya no color, outline-nya 2 dan outline colornya berwarna merah. Baik, setelah seperti ini kita akan mengklip sesuai batas administrasi dengan cara pergi ke geoprocessing, kita klip. Lalu input future-nya kita pergi ke raster eliminate smooth, klipnya sesuai dengan batas administrasi. Lalu kita beri keterangan kemiringan lereng. Oke. Untuk melihat hasilnya kita bisa meng-unchecklist raster smooth. Setelah klip sudah muncul, kita akan memberi warna pada klip dengan cara klik kanan pada kemiringan lereng, pergi ke property, lalu pergi ke kategori, lalu pergi ke import. Kita pilih batas administrasi menjadi raster smooth, klik OK. Pastikan value-nya menjadi grid code, klik OK. Seperti ini, klik terapkan, lalu klik OK. Untuk mengetahui hasil klipnya, kita bisa meng-unchecklist raster yang smooth, dan ini adalah hasil dari klip yang sudah diberi warna. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat profil sayatan dengan cara kita unchecklist dulu kemiringan lereng, lalu kita checklist untuk tint. Setelah itu kita pergi ke 3D analysis, kita klik option, lalu kita pergi ke location shape, kita pilih untuk datanya, kita pilih ke sesuai yang kita mau, lalu kita add folder, kita ganti jadi nama sayatan. Kita klik satu kali pada ini, lalu kita klik OK, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke 3D analysis, kita pilih yang interpolate line. Lalu kita tarik garis sayatan sesuai tegak lurus dengan kontur yang kita miliki. Ini dari tertinggi hingga terendah. Klik 2 kali jika sudah selesai. Jika ingin mengetahui profilnya, kita bisa pergi ke profil grab. Kita klik dulu sayatannya, pada sayatannya. Kita bisa ke profil grab. Nah, maka akan diketahui bahwa sayatan kita atau penampang kita akan seperti ini. Baik, setelah itu kita bisa close saja. Baik, untuk langkah selanjutnya kita bisa unchecklist dulu batas administrasi dan tint, lalu kita checklist di kemiringan lereng. Setelah itu kita akan membuat data frame dengan kita klik insert data frame, lalu new data frame, klik kiri satu kali, lalu klik kanan, pergi ke property, lalu pilih ke bagian yang ini, kita terapkan. Baik, untuk langkah selanjutnya kita bisa klik kanan pada new data frame, kita add data, kita pilih ke sayatan lalu PG1, kita add. Oke. Setelah muncul seperti ini, kita klik kanan, kita open attribute table. Lalu untuk jika kita akan membuat eksagerasi atau kita akan membuat eksagerasi sesuai keinginan kita, kita bisa ke table option, kita pilih ke add file, kita beri nama ZX. ZX. Untuk tipenya float.
lalu kita klik OK. Untuk selanjutnya, kita klik satu kali, kita klik kanan, lalu kita ke field kalkulator. Kita bisa input untuk Z, terus kita pilih bintang, kita kali eksagerasi kita, ingin eksagerasi berapa? Kalau saya ingin mungkin 5 kali. Kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Lalu, untuk langkah selanjutnya, kita pilih ke table option, kita ke export, kita akan mengekspor data. Kita beri nama tabel kelihatan. Hai. Ya, videonya dengan nama tabel di folder saya. Kemudian klik save. Jangan lupa tipenya di disable, lalu klik save. Sayatan, lalu kita mengganti ininya menjadi sesuai di sayatan, lalu kita mengganti the base table. Oke. Lalu kita save. Baik, sudah muncul seperti ini. Nanti kita bisa hapus saja untuk tabel ini, lalu kita pergi klik kanan pada tabel sayatan, kita pergi ke display XY data, lalu kita ganti X fieldnya menjadi M, untuk Y fieldnya menjadi Y, menjadi Z. Untuk koordinatnya pastikan udah sesuai, yaitu zone 49. Kalau tidak sesuai, kita bisa edit, lalu kita pilih, lalu kita klik OK, lalu kita klik OK. Baik, untuk selanjutnya, kita akan mengubah pada tabel sayatan ini, kita mengubah titik menjadi garis dengan cara kita pergi ke Art Toolbox. Jika Art Tool sudah muncul, kita pergi ke Data Management Tools, lalu kita pergi ke Future, lalu kita pilih Point to Line. Setelah itu, in Future-nya kita pilih menjadi tabel sayatan. Untuk outputnya, kita pilih ke sayatan, lalu kita beri nama sayatan. Dan save. Lalu klik OK. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat layout, tapi sebelumnya kita unchecklist dulu tabel sayatan dan PG1, lalu kita klik kanan pada sayatan dan kita zoom to layer. Next, seperti ini, lalu kita klik layout view. Setelah seperti ini, kita klik kanan satu kali pada tabel ini, lalu kita sesuaikan untuk peta kemiringan layering kita berada di atas dan untuk sayatan berada di bawah. Dan kita akan mengatur pula skala yang kita pakai dengan cara kita klik satu kali pada kemiringan layering, lalu kita klik kanan, kita zoom to layer. Dan kita bisa bulatkan skala ini menjadi 138.000. Enter. Untuk selanjutnya kita bisa klik satu kali pada tabel untuk pada kotak sayatan, kita klik kanan, kita pergi ke property, lalu kita pergi ke grid, lalu kita klik new grid, kita ubah menjadi measure grid berikutnya, lalu kita klik label only, next, dan kita next, dan kita pergi ke finish. Di situ kita pergi ke property, kita unchecklist top and right-nya. Untuk selanjutnya kita pergi ke labels, kita unchecklist top and right sama seperti sebelumnya. Kita ubah menjadi Times New Roman dengan font 10. Lalu kita add property. Kita ubah number formatnya menjadi 0. Kita klik OK, kita ubah juga fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya 10. Kita klik OK. Lalu kita unchecklist right dan sisakan live. Terus untuk lines, kita pastikan do not show lines tick. Lalu kita terapkan. Kita klik OK. Dan kita terapkan. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah garis sayatan ini menjadi ke bawah dengan cara kita klik pen, lalu kita sayatan ini ke bawah.
Ingat nol berada tepat di titik garis X dan Y. Setelah itu kita ubah warna sayatannya dengan cara klik garis pada sayatan, kita ubah menjadi warnanya menjadi hitam. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat teks untuk penamaan sayatan dengan kita klik teks pada drawing. Kita ubah teks menjadi A. Lalu kita ganti simbol dengan mengganti teks menjadi Times New Roman dengan ukuran 10 dan bold. Lalu kita pindahkan teks ini ke ujung sayatan dan kita copy dan jangan lupa mengganti menjadi B. Oke, untuk selanjutnya kita beri penamaan juga pada sayatan yang ada pada sayatan kemiringan lereng. Lakukan hal yang sama dengan cara mengcopy dan sesuaikan abjad A pada penarikan garis awal. Jadi untuk selanjutnya kita beri penamaan pada peta ini dengan cara hal yang sama, kita mengcopy. Baik, untuk selanjutnya kita akan memberi penamaan pada peta yang sudah kita buat dengan cara kita mengcopy teks, tempel, kita ubah menjadi eksagerasi sayatan 5 kali. Nah, dengan sayatan A sampai B dengan skala 1:138.000. Dan kita mengubah menjadi teks menjadi tengah, kita terapkan, lalu kita klik OK. Setelah seperti ini, mendapatkan hasil. Baik, jika sudah seperti ini, kita bisa mengesave peta ini dengan cara save as. Lalu kita ubah namanya menjadi yang sesuai kita inginkan. Cara tinggal. Lalu kita bisa pilih di mana kita akan menyimpan. Lalu untuk jika kita ingin menyimpan sebagai file PDF, kita bisa file, kita pergi ke file, kita pergi export map, dan kita beri nama acara tinggal. Kita simpan sebagai PDF, lalu kita sesuai simpan ke dalam folder yang kita inginkan, lalu kita simpan. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.